Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya wa din. Wa sallallahu sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ana ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita untuk bersama-sama menambahkan ketakwaan kita, menambahkan ilmu kita dengan tujuan mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ridho dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita semua untuk istiqomah menambahkan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga dosa-dosa yang telah kita lakukan tidak menghalangi kita semua, tidak membuat kita terhalang dari kebaikan, tidak membuat kita terhalang dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam kitabnya Nasaih Diniyah ini, beliau mewanti-wanti kepada siapapun. Di antaranya yang ditegaskan dalam kitab ini yaitu adalah pemungut atau orang-orang yang menetapkan pajak, menetapkan bea cukai, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhulul jannata sahibu muksin, tidak akan masuk surga mereka para pemungut pajak. Di pajak yang dimaksud adalah pajak yang sehingga menjerat, pajak yang dipermainkan hanya untuk kekayaan sekelompok, bukan untuk kesejahteraan rakyat miskin, hanya untuk kepentingannya, hanya untuk kesenangannya, bukan untuk rakyat. Mengenai maksud hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, Sayyidina Yazid bin Harun radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, yaitu sahibu muksin ini yaitu orang yang mengambil bea cukai. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, inna sahibu muksin finnar, orang-orang yang suka pemungut cukai, dia tempatnya akan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Cukai itu termasuk daripada orang-orang yang memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Pajak, cukai sekarang ditinggikan semua, tapi ya kita tidak tahu apakah itu memang tujuan dari pemerintah memaksa mereka yang punya harta nggak mau zakat maka diambil dari cukainya. Wallahu a'lam. Namun apa yang ada di dalam isi kitab ini, beliau baginda Nabi Muhammad SAW mewanti-wanti, inna sahibal muksin finnar, mereka para pemungut cukai tempatnya ada di neraka. Secara tidak langsung ini merupakan perampasan harta. Orang ngasih cukai itu ngerampas hartanya, dirampas dia. Saya kurang tahu memahami bagaimana bentuk cukai itu. Yang kita tahu itu ada di rokok. Rokok itu kan ada cukainya. Terus apalagi yang ada cukainya itu? Setahu saya rokok. Apalagi? Masya Allah.
Termasuk orang-orang yang di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang zalim. Dengan apa? Mencuri, pengkhianatan, yaitu dengan menipu dari harta orang lain, atau dia bersumpah palsu, atau dia bersaksi palsu. Itu orang-orang yang tergolong orang-orang yang zalim. Jadi satu itu. Orang-orang zalim itu orang yang ngambil cukainya. Termasuk orang-orang yang bersaksi palsu, sumpah palsu, dia orang zalim. Man dzalama qaida shibrin minal ardi, barang siapa yang berlaku zalim meskipun hanya sejengkal dari tanah, dia nanti di akhirat akan dibelenggu dengan 7 lapis tanah. Nah, Anda mengambil harta, Anda mengambil tanah. Tanah itu paling berbahaya. Tanah, nah, yang dimaksud di sini bisa jadi tanah itu sifatnya tanah orang lain, Anda serobot, atau harta waris, orang tuanya memberikan waris kepada anak-anaknya, terus digagai, diatur, didiskusikan bagaimana caranya agar kena dirinya, saudara-saudaranya nggak ikut menikmati. Satu jengkal tanah itu akan dibalas oleh Allah dengan 7 lapis tanah. Jadi yang saya ketahui dalam ilmu geodesi itu ada beberapa lapis tanah. Ada horizon A, horizon B, horizon C, dan horizon redox. Jadi masih ada beberapa lapisan tanah. Disebutkan ada 7 lapisan tanah. Nah, tanah itu ada 7 lapisan. Yang pernah saya baca itu di dalam satu artikel. Ada horizon A, horizon B, horizon C, sama horizon redox. Nah. Ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kalian, bertakwalah kalian. Hindarilah kezaliman. Hindarilah Anda bekerja di tempat bea cukai. Karena kezaliman akan menjadi kezaliman yang banyak kelak di hari kiamat. Anda zalim, Anda akan dizalimi di dunia sampai di akhirat. Ini kita diajarkan betul betapa pentingnya muamalah. Ini thariqah habaib ya, tidak kita ingkari. Thariqah habaib itu kalau ibadah itu mereka kurang memperhatikan. Kalau ibadah mereka tuh kurang tekun dibandingkan dengan penjagaannya dia kepada manusia. Jadi lebih maksudnya lebih menjaga hubungannya dengan manusia daripada kepada Allah. Karena mereka berpikir Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Pemaaf, tapi tidak dengan manusia. Manusia itu kalau kita sakiti dia akan balas dendam. Kalau kita khianati dia akan berat hukumannya. Makanya daripada para habaib itu mereka lebih cenderung berhati-hati kepada manusia. Tentu mereka ya bukan sembarangan juga kepada Allah, namun mereka lebih berhati-hati perihal masalah hubungan dengan manusia. Hablum minan nasnya itu lebih mereka utamakan daripada hablum minallah. Karena mereka berharap besar kepada Allah, atas kesalahan-kesalahan mereka pasti akan diampuni oleh Allah. Allah Maha Pemaaf, Allah Maha segala-galanya. Sampai dikatakan oleh satu kisah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sohibul Maulid. Al-Habib Ali ketika beliau bermimpi bertemu Allah Subhanahu wa taala, Habib Ali Habsyi, apa yang beliau sampaikan?
ketika Habib Ali Habsyi bermimpi bertemu dengan Allah. Wahai Ali, seandainya aibmu aku buka berupa bau, maka tidak ada satupun orang yang akan dekat denganmu. Ketika Habib Ali Habsyi bermimpi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya aibmu aku buka, itu Habib Ali Habsyi wali kutub Siddiqiyatul Kubra bila khilaf ya qadha dengan Rasulullah, sahibul maulid, kutub, masih dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila aibmu aku buka berupa bau badan, maka tidak ada satupun makhluk ini yang akan mendekatimu. Namun yang diajak berbicara adalah Al-Habib Ali Habsyi yang mengerti kudratullah, yang mengerti kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Dijawab dengan kelembutan hatinya. Apa kata Habib Ali Habsyi? Kalau seandainya, ya Allah, kalau seandainya manusia ini tahu betapa besar cintamu kepada mereka, maka tidak ada satupun orang yang akan sholat. Ini bahasa cinta kayak gitu. Kalau seandainya manusia ini tahu bagaimana rasa cintamu kepada ciptaanmu, rasa cintamu kepada makhlukmu, maka tidak ada orang yang di dunia ini yang akan sholat. Subhanallah, cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, cintanya Allah kepada makhluknya. Karena diriwayatkan di dalam kitab tafsir itu, ketika nanti di akhirat itu digambarkan ada 3 orang yang dia diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 orang ini diazab. Ketika diazab, kemudian diambil oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Diambil 3 orang ini. 3 orang ini diambil, kemudian ditanya, wahai hambaku, bagaimana di neraka? Aku benar-benar tersiksa ya Allah. Wah, pedihnya luar biasa. Subhanallah, siksanya Allah di neraka. Kemudian dari 3 orang ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kembali 3 orang ini untuk masuk ke dalam neraka. Setelah dikeluarkan dari neraka, 3 orang ini diperintahkan lagi untuk keluar, untuk masuk ke dalam neraka. Ayo hambaku, kamu sudah saya keluarkan dari neraka, sekarang saya perintahkan engkau masuk ke dalam neraka itu lagi. Yang satu hambanya itu lari sekencang-kencangnya, lari betul, lari sekencang-kencangnya, masuk langsung dalam neraka. Hamba kedua jalan noleh lagi belakang, jalan lagi noleh lagi belakang, jalan lagi noleh lagi ke belakang. Hamba yang ketiga diem aja sama nangis. Akhirnya dipanggil semua lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil lagi oleh Allah. Ditanya lagi, wahai hambaku. Ketiga hambanya tanya lagi, kamu kenapa tadi aku perintahkan masuk ke dalam neraka, kamu langsung lari? Jawaban dari hambanya Allah, ya Allah, aku ketika di dunia aku sudah tidak lagi patuh kepadamu, aku tidak taat kepadamu. Sekarang ini di akhirat aku ingin taat kepadamu, aku ingin patuh kepadamu. Walaupun aku masuk dalam neraka, yang penting aku bisa taat dan patuh kepadamu. Engkau yang kedua, kenapa tadi enggak langsung lari, kok toleh-toleh ke belakang? Ya Allah, aku melihat betapa besar rahmatmu, cintamu, sayangmu kepada hamba-hambamu. Aku menoleh ke belakang dengan harapan engkau panggil aku tidak jadi lagi masuk neraka. Yang jalan lagi, noleh lagi, aku berharap lagi, ya Allah, engkau memanggilku dan tidak memerintahkan aku masuk ke dalam neraka, karena harapanku yang besar kepadamu ya Allah. Kemudian hamba yang ketiga tadi, kamu kenapa kok tetap aja menangis di sini? Tetap aja nangis dia, saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut luar biasa kepada Allah. Kenapa? Diem. Jawab, ya Allah, aku takut kepadamu ya Allah. Takut aku atas siksaanmu ya Allah. Takut atas pedihnya siksaanmu ya Allah.
dengan rahmatnya Allah ketika hamba tadi dibebaskan dari neraka. Nah, ketiga-tiganya hamba tadi dibebaskan dari neraka atas berkat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah itu Maha kasih sayang. Makanya seorang wali min auliyaillah itu hatinya diliputi dengan rahmat. Nah, tampak di dalam aulia itu hatinya itu rahmat. Wali itu rahmat. Orang tampak kewaliannya itu bukan tampak karomahnya, tidak, tapi tampak rahmatnya, kasih sayangnya dia, perhatiannya kepada umat, cintanya dia kepada umat, ngopeni umat. Ada orang tidak mampu dia bantu, ada orang kesusahan dia bantu. Ini seorang wali min auliyaillah yang Allah titipkan rahmat. Wali itu mesti rahmat. Semakin tinggi kedudukannya, semakin besar rahmatnya. Semakin dia makomnya tinggi, semakin rahmatnya itu besar. Jadi kalau ada orang kenapa rahmat, hatinya kasihan orang ini, ya Allah. Dia datangi, ada orang yang salah melakukan perbuatan maksiat, didatangi, fulan, engkau jangan maksiat, engkau jangan begini, jangan begitu. Ngopeni sama umat tuh, ngopeni itu wali itu kayak begitu. Itu wali Allah. Kalau ada hambanya Allah, umatnya Rasulullah, dia lagi terperosok, wah didoakan sama dia, ya Allah, itu umatnya Rasulullah lagi mabuk, ya Allah berikan hidayah, ya Allah, mudah-mudahan dia mendapatkan inayah, mendapatkan hidayah, petunjuk, ya Allah, kasihan ya Allah umatnya Nabi Muhammad. Itu kayak begitu, setiap malam dia menangis kepada Allah, mendoakan umat ini agar diberikan hidayah, diberikan maaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri khas walinya Allah Subhanahu wa taala di antaranya. Jadi enggak ada wali cuek, itu enggak ada. Ini mau mabuk, ini mau maksiat, ini mau berbuat zalim, dia enggak akan hiraukan, enggak gubris. Ngapain orang ini? Mau maksiat lah, dia mau apa? Itu wali min auliyaillah. Nangis begitu. Kalau lihat umatnya Rasulullah lagi maksiat, dia nangis. Kalau lihat umatnya Rasulullah lagi berbuat salah, dia mendoakan kepada Allah. Bukan dighibai. Ada umatnya Rasulullah maksiat, dighibai. Ada umatnya Rasulullah salah, dighibai. Wali capopo ya. Nah, ada seorang wali itu kelihatan ada orang salah tuh, waduh rahmatnya luar biasa, karim, dermawan, rahmat, cinta. Orang-orang yang memiliki kedekatan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah titipkan rahmatnya kepada hambanya. Semakin besar rahmatnya, semakin tinggi kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting ya, kita benar-benar untuk mewaspadai hak-hak orang lain. Sampai Nabi Muhammad mengatakan, la yahillu lil muslimin an ya'khudha 'asa akhihi bighairi tibi nafsi minhu. Jadi tidak dihalalkan bagi seorang muslim mengambil tongkat milik saudaranya tanpa ridho. Tongkat maknanya apa? Tongkat itu sesuatu yang remeh, digambarkan. Sesuatu yang remeh yang ketika kita ambil dari saudara kita tanpa ada keridhaan, itu tidak dihalalkan. Maknanya apa? Hablum minan nas ini benar-benar dijaga, hati-hati Pak. Kita mengambil haknya orang, kita berurusan dengan manusia, berat ya. Berat. Jangan mau Anda berurusan dengan manusia, apalagi jadi pejabat. Jadi pejabat itu orang paling berat. Paling beratnya urusan nih pejabat. Jadi kalau pejabat dia seorang RT, dosanya satu RT itu dia tanggung. Satu RT. Kalau dia jadi RW, satu RW, dosanya orang satu RW itu dia tanggung. Tapi kalau satu RW itu dia benar-benar taat kepada Allah dan dia berlaku adil di RW-nya situ, dia akan mendapatkan pahalanya semua. Kalau dia seorang lurah, ya satu kelurahan itu. Kalau dia satu kabupaten, seorang bupati,
seorang wali kota, ya satu kota. Satu kota itu maksiat, dia nanggung dosanya. Satu kota itu ibadah, dia juga nanggung, dia juga mendapatkan fadilahnya. Nah, kalau dia seorang gubernur, ya satu provinsi. Kalau seorang presiden, rakyatnya ibadah, ya beliaunya dapat fadilahnya. Kalau rakyatnya maksiat, juga dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Makanya berat. Umarok itu berat untuknya wajib kita hormati. Atiullah wa atiu rasul wa ulil amri minkum. Kita melihat beban seorang presiden, beban seorang gubernur di akhirat itu sudah luar biasa sekali. Berat. Tanggung jawabnya berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuknya wajib dihormati. Untuknya wajib dibantu. Untuknya wajib kita doakan. Mudah-mudahan kita memiliki pemimpin yang tidak zalim. Mudah-mudahan pemimpin kita diberikan hidayah oleh Allah, diberikan kekuatan. Karena beliau yang menanggung dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ditanggung, tanya seorang presiden, gimana rakyatmu ini? Seorang gubernur, gimana rakyatmu? Seorang wali kota, seorang bupati, ditanya bagaimana rakyatmu? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Sayyidina Umar bin Al-Khattab, beliau menjelaskan, aku menjadi khalifah sekarang ini, jadi presiden, kata Sayyidina Umar. Kalau ada di seberang negeri di sana, ada orang yang terperosok karena jalan yang tidak baik, niscaya aku akan ditanya oleh Allah dan aku akan diazab oleh Allah karena teledorku dalam memimpin mereka, memimpin umatnya Rasulullah. Ada jalanan lubang, kata Sayyidina Umar, tempatnya di negeri seberang. Itu ada orang kejeglong, terperosok gara-gara jalannya berlubang. Kata Sayyidina Umar, aku bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang ini 5 kilo lubang, 5 kilo lubang, berapa orang itu yang jatuh? Berapa orang itu yang jatuh, yang terperosok? Aspalnya rusak. Ini yang bertanggung jawab akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala nih. Peradilan Allah itu ada. Pemerintahnya sudah memperbaiki jalan sebaik mungkin, tapi tonasenya truk itu yang tidak mumpuni. Aspalnya sudah dibangun sedemikian rupa, ditata sedemikian rupa, tapi tonasenya truknya ini yang tidak mumpuni. Jadi kalau orang mau menyalahkan, ya ini saat yang tepat untuk menyalahkan pemerintah. Pemerintah ini beda dengan pemerintah yang dulu. Pemerintah yang dulu itu jalanan bagus semua, sekarang rusak semua. Itu kalau orang nggak suka tuh kayak begitu. Tapi kalau orang seneng, kasihan ya pemerintah ini ya, udah buat jalan bagus-bagus dirusak sendiri sama rakyatnya, gitu. Orang kan gitu. Kalau dia pas lagi seneng sama pemerintahnya, wah, ini pemerintah ini kasihan, mengeluarkan duit banyak, memperbaiki jalan, tapi dirusak dengan rakyatnya sendiri. Tapi kalau nggak suka dengan pemerintahnya, gimana pemerintah ini? Uang dikorupsi semua. Sampai aspal ini lubang semua. Orang itu berpendapat sesuai dengan seleranya sekarang ini. Mereka itu berpendapat sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan pikirannya masing-masing. Jadi nggak subjektif orang sekarang ini. Banyak yang nggak subjektif. Kalau dia lagi cocok sama orang ini, waduh dipuji-puji, wah luar biasa baiknya, setengah mati. Tapi kalau nggak suka, wah dicaci maki. Di laknat ya, dikutuk-kutuk, dolim. Pemerintah dolim, pemerintah ini. Karena apa? Ya karena kepentingannya nggak terwadai. Kalau kepentingannya terwadai, kepentingannya hajatnya terselesaikan, hajatnya terpenuhi, wah dipuji-puji pemerintah ini. Tapi karena dia
nggak sesuai dengan hatinya, nggak sesuai dengan nafsunya, ya akhirnya dicaci maki habis-habisan. Wallahu a'lam, mudah-mudahan kita semua tidak terlibat di dalam semua itu. Keterlibatan kita hanya mendoakan. Mudah-mudahan yang tidak benar diberikan hidayah. Mudah-mudahan yang salah diberikan hidayah, lurus lagi. Mudah-mudahan mereka yang berniat jahat kepada negara ini, mudah-mudahan diberikan hidayah, diberikan petunjuk sehingga mereka kembali ke jalan yang benar. Ya. Karena kalau kita doa akan kena badan kita sendiri. Kalau doa, mudah-mudahan kau hancur. Fa anta kadzalik, kata malaikat, dan kau juga. Oh, mudah-mudahan anak ini, orang pejabat ini mudah-mudahan disiksa oleh Allah. Wa anta kadzalik, dan kau juga. Doa yang baik-baik, karena segala macam doa itu akan kembali kepada diri kita sendiri. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Seberapa sih balasannya manusia ini? Seberapa sih balasannya manusia? Nggak sebanding dengan balasan Allah nanti di akhirat. Nah, di dunia ini ibarat seseorang seperti masuk supermarket. Anda masuk supermarket, Anda bawa keranjang. Keranjangnya besar, supermarket. Anda ambil apapun boleh, dipersiapkan. Mau ambil makanan, ambil minuman, ambil baju, ambil supermarket. Semuanya Anda ambil. Tapi begitu keluar, Anda akan ditagih. Di mana? Di kasir. Begitu juga di dunia ini. Di dunia ini Anda silahkan berbuat apapun. Anda berbuat apapun silahkan Anda. Tapi ingat, peradilan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Anda akan diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatan Anda, atas ucapan Anda, atas tingkah laku Anda, atas prasangka Anda kepada saudara Anda. Itu semua akan diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sebiji dzarrah tetap akan diadili oleh Allah. Peradilannya Allah itu bukan kau kenapa ndak kita berkedip. Kita berkedip ini tanya engkau kenapa mengedipkan mata. Kita bernafas, kenapa engkau bernafas? Itu pertanyaan tuh kayak begitu, bukan kamu kenapa berbuat ini, kamu alasan enggak kayak gitu, lebih detail lagi pertanyaannya Allah. Nggak bisa bohong, karena tangan ini punya lisan, telinga punya lisan, kaki tangan punya lisan, semua menjelaskan dengan apa yang kalian perbuat, apa yang kalian lakukan, semua akan diberi lisan oleh Allah dan bersaksi. Dan disaksikan oleh para nabi, disaksikan oleh Rasulullah, disaksikan oleh para wali, disaksikan oleh seluruh umat manusia, diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang diadili itu bukan sendirian masuk ruangan, enggak. Jadi satu orang ini disaksikan dengan miliaran makhluknya Allah. Mungkin triliunan ciptaan Allah menyaksikan, para malaikat melihat, umat mulai zamannya Nabi Adam sampai umat terakhir. Manusia Allah yang Allah ciptakan pertama kali Nabi Allah Adam radhiyallahu taala anhu. Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, beliau punya anak cucu sampai terakhir, manusia terakhir. Nabi Allah Adam alaihi salam sampai manusia terakhir. Itu semua ngelihat kita gini. Anda pikir diadili di ruangan? Anda pikir diadili ada hakim, ada jaksa, kemudian ada jaksa pembela, jaksa penuntut, kemudian Anda duduk gini di satu ruangan. Enggak kayak gitu, disiarkan ya, semua orang menyaksikan. Semua orang menyaksikan. Kalau Anda di dunia berbuat baik, Anda di dunia berbuat yang benar-benar Anda banggakan, Anda akan tersenyum melebar. Alhamdulillah saya berbuat baik, alhamdulillah saya ini tidak berkhianat, jujur. Tapi kalau Anda berbohong, Anda mendolimi saudara Anda membuka aib saudara Anda berlaku yang tidak baik, maka Anda pun akan malu luar biasa. Perbuatan Anda mulai di kamar mandi sampai keluar lagi sampai tidur itu semua diperlihatkan apa yang kalian lakukan di dalam kamar mandi. Apa kalau berbuat naudzubillah di kamar mandi bisa dipermalukan Anda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kegelapan malam
nggak ada orang tahu, di dalam kamar sendirian, nggak ada orang tahu, tetap Allah akan tayangkan itu. Allah akan tayangkan, begini loh yang kamu lakukan dulu. Dengan kalau kita mau berfantasi itu seperti pakai proyektor besar, disaksikan semua orang perbuatan Anda di dalam kamar. Ya, makanya sampai dikatakan azabnya Allah itu diantaranya yang pedih adalah menunggu untuk diadili. Menunggu untuk diadili itu sudah cukup. Menunggu mau diadili itu sudah cukup untuk membalas kedzalimannya orang. Saking orang itu sumpahnya, saking setengah mati sudah, setengah mati. Ya Allah, alhamdulillah, Allahumma salimna wa iyyakum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga tanpa dihisab oleh Allah. Tanpa ada pertanyaan, Allah tutup semua aib kita. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. La yahillu lil muslimin an ya'khudha 'asa akhihi bighairi tibi nafsi minhu. Tidak dihalalkan bagi seorang muslim mengambil sebuah tongkat milik saudaranya tanpa keriduannya. Tongkat itu sesuatu yang remeh, apalagi yang Anda ambil sesuatu yang berharga dari dirinya. Dia dalam keadaan setengah mati, dia dalam keadaan susah, Anda ambil. Anda rebut, Anda paksa, apalagi kalau memberikan denda kepada rakyat miskin, pajak kendaraan, mereka udah setengah mati, bayar pajak, begitu bayar di tempat pajak Anda denda, dolim. Mau denda tuh orang-orang kaya tuh denda, kalau orang-orang miskin didenda kasihan, dia buat makan aja susah. Nggak bayar, kalau nggak bayar pajak ini dia takut ditangkap petugas, tapi kalau bayar pajak nanti takut dendanya. Ya Allah, kasihan kondisi rakyat, kasihan. Makanya mudah-mudahan suara ini terdengar sampai orang yang mengambil kebijakan pun tahu bagaimana penderitaan rakyat saat ini, supaya denda-denda ini dihilangkan, denda kepada rakyat miskin. La ilaha illallah. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, Fadol. Saya baca beberapa yang sudah dituliskan. Fadol, ada yang mau ditanyakan? Ikhwan, ada yang mau ditanyakan? Ada di situ, Ron? Tidak ada pertanyaan. Bayar kualik itu pertanyaannya. Kalau saya sudah bayar cukai, sudah bayar pajak, perlukah saya mengeluarkan zakat? Ada ulama yang mengatakan tidak usah mengeluarkan zakat, karena zakat kita sudah keluar melalui dengan bayar pajak ini. Pajak ini lebih dari 2,5% kekayaan kita. Kalau orang-orang yang setara dengan saya, yang ekonominya seperti saya, pajak ini sudah lebih daripada zakat. Misalnya gaji Anda 1 tahun berapa? Gaji Anda 1 tahun 20 juta, 50 juta lah katakan. Gaji Anda di dalam 1 tahun 50 juta. Sedangkan pajaknya berapa? Pajak rumah, pajak motor, pajak-pajak yang lain Anda hitung, itu sudah lebih dari zakat 2,5%. Kalau uangnya 50 juta, zakatnya berapa? 100 juta, zakatnya 2,5 juta. Uang Anda, pendapatan Anda 100 juta. Pendapatan Anda 1 tahun 100 juta. Kemudian zakatnya 2,5 juta. Pajaknya berapa? Pajaknya 5 juta, pajaknya 10 juta, pajaknya kadang sampai 50 juta, separuh tabungannya buat bayar pajak.
Anda sudah tidak wajib lagi mengeluarkan zakat. Itu harusnya negara punya baitul mal, karena banyaknya pajak ini negara harus punya baitul mal untuk menyelesaikan utang rakyat, untuk menyelesaikan kemiskinan, untuk menyelesaikan ini. Nama ada baitul mal dengan banyaknya pajak yang saat ini. Fadhol. Assalamualaikum, Bib. Ngapunten derek tanglet nggih, virus sing sakniki mewabah negeri kita, wabah peringatan napa, wabah azab saking Allah. Anna iddatuni abdi bi falyadunu bima syaa. Aku ada pada prasangka hambaku. Sampai menghadapi virus ini itu tergantung prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau menganggap virus ini azab, maka jadinya azab. Kalau menganggap virus ini rahmat, maka jadinya rahmat. Kalau saya pribadi, saya bersyukur ada corona ini. Saya bersyukur ada corona. Yang pertama yang saya syukuri adalah banyak orang-orang yang saat ini terhalang dari maksiat. Tempat-tempat maksiat tutup. Tempat-tempat maksiat tutup. Kemudian orang sudah tidak berjabat tangan. Laki-laki, perempuan yang bukan muhrimnya tidak berjabat tangan. Itu yang saya syukuri dengan wabah corona ini. Jadi nggak perlu lagi kita ngajari mereka, oh ini bukan muhrimnya, ini muhrimnya. Nggak usah seperti itu lagi. Dengan sendirinya Allah mengatur tidak berjabat tangan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Di kantor biasanya kan seperti itu. Dengan istrinya, temannya, teman satu kantor, kadang cipika-cipiki. Sama teman sekantor bukan muhrim, cipika-cipiki, bersalaman. Dengan wabah corona ini Allah mengajarkan kepada kita menjaga jarak, jangan bersalaman. Otomatis Allah tegakkan aturannya di muka bumi ini. Saya berhusnudzon, saya berpikir segala sesuatu itu positif. Jangan berpikir negatif. Tempat maksiat tutup gara-gara corona. Orang nggak bersalaman yang bukan muhrimnya gara-gara corona. Saya selalu isi pemikiran saya ini dengan sesuatu yang positif. Nggak mau mengisi pikiran saya dengan sesuatu yang negatif. Corona ini virus. Saya di PHK, saya begini. Majelis taklim nggak boleh. Yang paling sengsara sekarang itu guru ngaji ya, biasanya diamplopi mbek santri iki. Guru ngaji. Biasanya kita ini pengajian cek lumayan dikai amplop. Saiki ndi gak ono amplope guru ngaji iki. Setengah mati kabeh habaib kiai mumet saya. Biasanya pengajian tiap malamnya. Waduh lumayan ada santri yang ada jamaah yang ngasih. Sekarang enggak ada pengajian, enggak ada peringatan Isra Mi'raj ya, enggak ada amplop, setengah mati tolak-tolak kita sekarang ini. Tapi kalau orang berpikiran positif, para dai betul, orang-orang yang lillahi ila kalimatillah, untuk mengibarkan, menegakkan panji-panji Allah Subhanahu wa taala, yang mereka pikirkan adalah alhamdulillah tugasku semakin berkurang. Amar ma'ruf nahi mungkar semakin mudah. Dengan apa? Dengan wabah corona ini. Alhamdulillah. Ya gitu. Jadi corona ini tergantung daripada pikiran Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda berpikir positif kepada Allah, jadinya positif. Anda berpikir negatif, maka jadinya adalah negatif. Wallahu a'lam. Ada pertanyaannya? Gimana caranya bisa sabar ketika suami meninggal dunia, sedangkan yang saya punya hanya tinggal suami, anak masih sangat kecil, orang tua udah nggak ada. Mengadu aja kepada Allah, mengadu kepada Allah, jangan mengadu kepada manusia. Gitu. Jangan pertanyaan yang sifatnya ini ya, jangan pertanyaan yang sifatnya pribadi. Beb, saya kalau tidur gini, aduh, sing takut-takut gak kena itu anda. Tanya-tanya.
Beb, gimana caranya kenapa ya orang liatin aku melulu dan kenapa mereka suka omongin aku melulu dan difitnah terus. Gombal mukia ini. Insyaallah. Ada pertanyaan lain loh? Belum ada. Insyaallah. Mudah-mudahan yang punya hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Insyaallah kita yang punya kesalahan, punya dosa, mudah-mudahan dimaafkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hajat mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa 'allamna masyikhana wa 'allam masyikhina hibbal sallallahu alaihi wa sallam. Al-hadratu nabi sirul Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya adima sultan, ya qadimal ihsan, ya daiman ni'am, ya kathirul jud, ya wasi'ata, ya hafil uduf, ya jamilan sun'i, ya haliman la ya'jal. Salli ya Rabbi ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim wardani sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu 'abiduka rika wa anta lam tazal lidhalika ahla. Ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahib kulli farid wa ya mughni kulli fakir wa ya mukawwi kulli dha'if wa ya ma'mana kulli makhif yasir alaina kulla asir fatawsir asir alaka yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila bayani wa tafsir hajatuna kathir wa anta alimun biha wa khabir. Allahumma inni akhafu minka wa akhafu mimman yakhafu minka wa akhafu mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka najinna mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa hurusna bi'ilka allati la tanam wa gnufna bikanafika alladhi la yuram warhamna biqudratika alaina fala nahlaku wa anta thiqatuna wa rajauna wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umri wa sihatan fil zati wa si'atan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa syahadatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa 'afwan 'inda al hisab wa aman min al 'adab wa nasiban min al jannah warzuqna nadhara ila wajhikal karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshih wa midada kalimatihi. Fatihul arwah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ihtadu bidarbillahi tuluhu ma sya'allah qufluhu la ilaha illallah babu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saqfuhu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim ahata bina min. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Surun wa ayatu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim khaffan wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa' واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحضر محضور من جميع السرور. تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من شكي عرش الله لا كوعي أرض الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني في سوء من الجن والإنس والوحوش وغير من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فارد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس
وأتيهم في إفلاس بكم من الرجل إلى رسول في سهل يقطع ولا في جبل يطلع ب100 ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عند خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ana ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita untuk bersama-sama menambahkan ketakwaan kita, menambahkan ilmu kita dengan tujuan mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ridho dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita semua untuk istiqomah menambahkan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga dosa-dosa yang telah kita lakukan tidak menghalangi kita semua, tidak membuat kita terhalang dari kebaikan, tidak membuat kita terhalang dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam kitabnya Nasaih Diniyah ini, beliau mewanti-wanti kepada siapapun. Di antaranya yang ditegaskan dalam kitab ini yaitu adalah pemungut atau orang-orang yang menetapkan pajak, menetapkan bea cukai, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhulul jannata sahibu muksin, tidak akan masuk surga mereka para pemungut pajak. Jadi pajak yang dimaksud adalah pajak yang sehingga menjerat, pajak yang dipermainkan hanya untuk kekayaan sekelompok, bukan untuk kesejahteraan rakyat miskin, hanya untuk kepentingannya, hanya untuk kesenangannya, bukan untuk rakyat. Mengenai maksud hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, Sayyidina Yazid bin Harun radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, yaitu sahibu muksin ini yaitu orang yang mengambil bea cukai. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, inna sahibu muksin finnar, orang-orang yang suka pemungut cukai, dia tempatnya akan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Cukai itu termasuk daripada orang-orang yang memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Pajak, cukai sekarang ditinggikan semua, tapi ya kita tidak tahu apakah itu memang tujuan dari pemerintah memaksa mereka yang punya harta nggak mau zakat maka diambil dari cukainya. Wallahu a'lam. Namun apa yang ada di dalam isi kitab ini, beliau baginda Nabi Muhammad SAW mewanti-wanti, inna sahibal muksin finnar, mereka para pemungut cukai tempatnya ada di neraka. Secara tidak langsung ini merupakan perampasan harta. Orang ngasih cukai itu ngerampas hartanya,
dirampas dia. Nah, saya kurang tahu memahami bagaimana bentuk cukai itu. Yang kita tahu itu ada di rokok. Rokok itu kan ada cukainya. Terus apalagi yang ada cukainya itu? Setahu saya rokok. Apalagi? Masya Allah. Termasuk orang-orang yang di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang yang zalim. Dengan apa? Mencuri, pengkhianatan, yaitu dengan menipu dari harta orang lain, atau dia bersumpah palsu, atau dia bersaksi palsu. Itu orang-orang yang tergolong orang-orang yang zalim. Jadi satu itu. Orang-orang zalim itu orang yang ngambil cukainya. Termasuk orang-orang yang bersaksi palsu, sumpah palsu, dia orang zalim. Man dzalama qaida shibrin minal ardi, barang siapa yang berlaku zalim meskipun hanya sejengkal dari tanah, dia nanti di akhirat akan dibelenggu dengan 7 lapis tanah. Nah, Anda mengambil harta, Anda mengambil tanah. Tanah itu paling berbahaya. Tanah, nah, yang dimaksud di sini bisa jadi tanah itu sifatnya tanah orang lain, Anda serobot, atau harta waris, orang tuanya memberikan waris kepada anak-anaknya, terus digagai, diatur, didiskusikan bagaimana caranya agar kena dirinya, saudara-saudaranya nggak ikut menikmati. Ya. 1 jengkal tanah itu akan dibalas oleh Allah dengan 7 lapis tanah. Jadi yang saya ketahui dalam ilmu geodesi itu ada beberapa lapis tanah. Ada horizon A, horizon B, horizon C, dan horizon redox. Jadi masih ada beberapa lapisan tanah. Disebutkan ada 7 lapisan tanah. Nah, tanah itu ada 7 lapisan. Yang pernah saya baca itu di dalam satu artikel, ada horizon A, horizon B, horizon C, sama horizon redox. Nah. Ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kalian, bertakwalah kalian. Hindarilah kezaliman. Hindarilah Anda bekerja di tempat bea cukai. Karena kezaliman akan menjadi kezaliman yang banyak kelak di hari kiamat. Anda zalim, Anda akan dizalimi di dunia sampai di akhirat. Ini kita diajarkan betul betapa pentingnya muamalah. Ini thariqah habaib ya, tidak kita ingkari. Thariqah habaib itu kalau ibadah itu mereka kurang memperhatikan. Kalau ibadah mereka tuh kurang tekun dibandingkan dengan penjagaannya dia kepada manusia. Jadi lebih kesimpulannya, maksudnya lebih menjaga hubungannya dengan manusia daripada kepada Allah. Karena mereka berpikir Allah itu maha pengampun, Allah itu maha pemaaf, tapi tidak dengan manusia. Manusia itu kalau kita sakiti dia akan balas dendam. Kalau kita khianati dia akan berat hukumannya. Makanya daripada para habaib itu mereka lebih cenderung berhati-hati kepada manusia. Tentu mereka ya bukan sembarangan juga kepada Allah, namun mereka lebih berhati-hati perihal masalah hubungan dengan manusia. Hablum minan nasnya itu lebih mereka utamakan daripada hablum minallah. Karena mereka berharap besar kepada Allah, atas kesalahan-kesalahan mereka pasti akan diampuni oleh Allah.
Allah Maha Pemaaf. Allah Maha segala-galanya. Sampai dikatakan oleh satu kisah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sohibul Maulid. Al-Habib Ali ketika beliau bermimpi bertemu Allah Subhanahu wa taala, Habib Ali Habsyi, apa yang beliau sampaikan ketika Habib Ali Habsyi bermimpi bertemu dengan Allah? Wahai Ali, seandainya aibmu aku buka berupa bau, maka tidak ada satupun orang yang akan dekat denganmu. Ketika Habib Ali Habsyi bermimpi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya aibmu aku buka, itu Habib Ali Habsyi wali kutub Siddiqiyatul Kubra bila khilaf ya qadha dengan Rasulullah Sohibul Maulid kutub, masih dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila aibmu aku buka berupa bau badan, maka tidak ada satupun makhluk ini yang akan mendekatimu. Namun yang diajak berbicara adalah Al-Habib Ali Habsyi yang mengerti kudratullah, yang mengerti kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Dijawab dengan kelembutan hatinya. Apa kata Habib Ali Habsyi? Kalau seandainya, ya Allah, kalau seandainya manusia ini tahu betapa besar cintamu kepada mereka, maka tidak ada satupun orang yang akan sholat. Ini bahasa cinta kayak gitu. Kalau seandainya manusia ini tahu bagaimana rasa cintamu kepada ciptaanmu, rasa cintamu kepada makhlukmu, maka tidak ada orang yang di dunia ini yang akan sholat. Subhanallah, cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, cintanya Allah kepada makhluknya. Karena diriwayatkan di dalam kitab tafsir itu, ketika nanti di akhirat itu digambarkan ada 3 orang yang dia diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 orang ini diazab. Ketika diazab, kemudian diambil oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Diambil 3 orang ini. 3 orang ini diambil, kemudian ditanya, wahai hambaku, bagaimana di neraka? Aku benar-benar tersiksa ya Allah. Wah, pedihnya luar biasa. Subhanallah, siksanya Allah di neraka. Kemudian dari 3 orang ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kembali 3 orang ini untuk masuk ke dalam neraka. Setelah dikeluarkan dari neraka, 3 orang ini diperintahkan lagi untuk keluar, untuk masuk ke dalam neraka. Ayo hambaku, kamu sudah saya keluarkan dari neraka, sekarang saya perintahkan engkau masuk ke dalam neraka itu lagi. Yang satu hambanya itu lari sekencang-kencangnya, lari betul, lari sekencang-kencangnya, masuk langsung dalam neraka. Hamba kedua jalan noleh lagi belakang, jalan lagi noleh lagi belakang, jalan lagi noleh lagi ke belakang. Hamba yang ketiga diem aja sama nangis. Akhirnya dipanggil semua lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil lagi oleh Allah. Ditanya lagi, wahai hambaku. Ketiga hambanya tanya lagi, kamu kenapa tadi aku perintahkan masuk ke dalam neraka, kamu langsung lari? Jawaban dari hambanya Allah, ya Allah, aku ketika di dunia aku sudah tidak lagi patuh kepadamu, aku tidak taat kepadamu. Sekarang ini di akhirat aku ingin taat kepadamu, aku ingin patuh kepadamu. Walaupun aku masuk dalam neraka, yang penting aku bisa taat dan patuh kepadamu. Engkau yang kedua, kenapa tadi enggak langsung lari, kok toleh-toleh ke belakang? Ya Allah, aku melihat betapa besar rahmatmu, cintamu, sayangmu kepada hamba-hambamu. Aku menoleh ke belakang dengan harapan engkau panggil aku, tidak jadi lagi masuk neraka. Yang jalan lagi, noleh lagi, aku berharap lagi, ya Allah, engkau memanggilku dan tidak memerintahkan
aku masuk ke dalam neraka karena harapanku yang besar kepadamu ya Allah. Kemudian hamba yang ketiga tadi, kamu kenapa kok tetap aja menangis di sini? Tetap aja nangis dia, saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut luar biasa kepada Allah. Kenapa? Diem. Jawab, ya Allah, anakku takut kepadamu ya Allah. Takut aku atas siksaanmu ya Allah. Takut atas pedihnya siksaanmu ya Allah. Dengan rahmatnya Allah, ketika hamba tadi dibebaskan dari neraka. Nah, tiga-tiganya hamba tadi dibebaskan dari neraka atas berkat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Allah itu Maha kasih sayang. Makanya seorang wali min auliyaillah itu hatinya diliputi dengan rahmat. Nah, tampak di dalam aulia itu hatinya itu rahmat. Wali itu rahmat. Orang tampak kewaliannya itu bukan tampak karomahnya, tidak, tapi tampak rahmatnya, kasih sayangnya dia, perhatiannya kepada umat, cintanya dia kepada umat, ngopeni umat. Ada orang tidak mampu dia bantu, ada orang kesusahan dia bantu. Ini seorang wali min auliyaillah yang Allah titipkan rahmat. Wali itu mesti rahmat. Semakin tinggi kedudukannya, semakin besar rahmatnya. Semakin dia makomnya tinggi, semakin rahmatnya itu besar. Jadi kalau ada orang kenapa rahmat, hatinya kasihan orang ini, ya Allah. Dia datangi, ada orang yang salah melakukan perbuatan maksiat, didatangi, fulan, engkau jangan maksiat, engkau jangan begini, jangan begitu. Ngopeni sama umat tuh, ngopeni itu wali itu kayak begitu. Itu wali Allah. Kalau ada hambanya Allah, umatnya Rasulullah, dia lagi terperosok, wah didoakan sama dia, ya Allah, itu umatnya Rasulullah lagi mabuk, ya Allah berikan hidayah ya Allah, mudah-mudahan dia mendapatkan inayah, mendapatkan hidayah, petunjuk ya Allah, kasihan ya Allah umatnya Nabi Muhammad. Itu kayak begitu, setiap malam dia menangis kepada Allah, mendoakan umat ini agar diberikan hidayah, diberikan maaf oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ciri khas walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala diantaranya. Jadi nggak ada wali cuek, itu nggak ada. Ini mau mabuk, ini mau maksiat, ini mau berbuat dolim, dia nggak akan hiraukan, nggak gubris. Ngapain orang ini? Mau maksiat lah, dia mau apa? Itu wali min auliyaillah. Nangis begitu. Kalau lihat umatnya Rasulullah lagi maksiat, dia nangis. Kalau lihat umatnya Rasulullah lagi berbuat salah, dia mendoakan kepada Allah. Bukan dighibai. Ada umatnya Rasulullah maksiat, dighibai. Ada umatnya Rasulullah salah, dighibai. Wali capopo ya. Nah, ada seorang wali itu kelihatan ada orang salah tuh, waduh rahmatnya luar biasa, karim, dermawan, rahmat, cinta. Orang-orang yang memiliki kedekatan khusus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah titipkan rahmatnya kepada hambanya. Semakin besar rahmatnya, semakin tinggi kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penting ya, kita benar-benar untuk mewaspadai hak-hak orang lain. Sampai Nabi Muhammad mengatakan, la yahillu lil muslimin an ya'khudha 'asa akhihi bighairi tibi nafsi minhu. Jadi tidak dihalalkan bagi seorang muslim mengambil tongkat milik saudaranya tanpa ridho. Tongkat maknanya apa? Tongkat itu sesuatu yang remeh, digambarkan. Sesuatu yang remeh yang ketika kita ambil dari saudara kita tanpa ada keridhaan, itu tidak dihalalkan. Maknanya apa? Hablum minan nas ini benar-benar dijaga, hati-hati Pak. Kita mengambil haknya orang, kita berurusan dengan manusia, berat ya. Berat. Jangan mau Anda berurusan dengan manusia, apalagi jadi pejabat. Jadi pejabat itu orang paling berat. Paling beratnya urusan ini pejabat. Jadi kalau
pejabat, dia seorang RT, dosanya satu RT itu dia tanggung. Satu RT. Kalau dia jadi RW, satu RW, dosanya orang satu RW itu dia tanggung. Tapi kalau satu RW itu dia benar-benar taat kepada Allah dan dia berlaku adil di RW-nya situ, dia akan mendapatkan pahalanya semua. Kalau dia seorang lurah, ya satu kelurahan itu. Kalau dia satu kabupaten, seorang bupati, seorang wali kota, ya satu kota. Satu kota itu maksiat, dia nanggung dosanya. Satu kota itu ibadah, dia juga nanggung, dia juga mendapatkan fadilahnya. Nah, kalau dia seorang gubernur, ya satu provinsi. Kalau seorang presiden, rakyatnya ibadah, ya beliaunya dapat fadilahnya. Kalau rakyatnya maksiat, juga dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Makanya berat. Umarok itu berat untuknya wajib kita hormati. Atiullah wa atiu rasul wa ulil amri minkum. Kita melihat beban seorang presiden, beban seorang gubernur di akhirat itu sudah luar biasa sekali. Berat. Tanggung jawabnya berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuknya wajib dihormati. Untuknya wajib dibantu. Untuknya wajib kita doakan. Mudah-mudahan kita memiliki pemimpin yang tidak zalim. Mudah-mudahan pemimpin kita diberikan hidayah oleh Allah, diberikan kekuatan. Karena beliau yang menanggung dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ditanggung, tanya seorang presiden, gimana rakyatmu ini? Seorang gubernur, gimana rakyatmu? Seorang wali kota, seorang bupati, ditanya bagaimana rakyatmu? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab, beliau menjelaskan, aku menjadi khalifah sekarang ini, jadi presiden, kata Sayyidina Umar. Kalau ada di seberang negeri di sana, ada orang yang terperosok karena jalan yang tidak baik, niscaya aku akan ditanya oleh Allah dan aku akan diazab oleh Allah karena teledorku dalam memimpin mereka, memimpin umatnya Rasulullah. Ada jalanan lubang, kata Sayyidina Umar, tempatnya di negeri seberang. Itu ada orang kejeglong, terperosok gara-gara jalannya berlubang. Kata Sayyidina Umar, aku bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang ini 5 kilo lubang, 5 kilo lubang, berapa orang itu yang jatuh? Berapa orang itu yang jatuh, yang terperosok? Aspalnya rusak. Ini yang bertanggung jawab akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala nih. Ya, peradilan Allah itu ada. Pemerintahnya sudah memperbaiki jalan sebaik mungkin, tapi tonasenya truk itu yang tidak mumpuni. Aspalnya sudah dibangun sedemikian rupa, ditata sedemikian rupa, tapi tonasenya truknya ini yang tidak mumpuni. Jadi kalau orang mau menyalahkan, ya ini saat yang tepat untuk menyalahkan pemerintah. Pemerintah ini beda dengan pemerintah yang dulu. Pemerintah yang dulu itu jalanan bagus semua, sekarang rusak semua. Itu kalau orang nggak suka itu kayak begitu. Tapi kalau orang seneng, kasihan ya pemerintah ini ya, udah buat jalan bagus-bagus dirusak sendiri sama rakyatnya, gitu. Orang kan gitu. Kalau dia pas lagi seneng sama pemerintahnya, wah, ini pemerintah ini kasihan, mengeluarkan duit banyak, memperbaiki jalan, tapi dirusak dengan rakyatnya sendiri. Tapi kalau nggak suka dengan pemerintahnya, gimana pemerintah ini? Uang dikorupsi semua, sampai aspal ini lubang semua. Orang itu berpendapat sesuai dengan seleranya sekarang ini. Mereka itu berpendapat sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan pikirannya masing-masing. Jadi nggak subjektif orang sekarang ini. Banyak yang nggak subjektif. Kalau dia lagi cocok sama orang ini, waduh dipuji-puji, wah luar biasa baiknya,
setengah mati. Tapi kalau nggak suka, wah dicaci maki. Nah, di laknat-laknat ya, dikutuk-kutuk, dolim, pemerintah dolim, pemerintah. Karena apa? Ya karena kepentingannya nggak terwadai. Kalau kepentingannya terwadai, kepentingannya hajatnya terselesaikan, hajatnya terpenuhi, wah dipuji-puji pemerintah ini. Tapi karena dia nggak sesuai dengan hatinya, nggak sesuai dengan nafsunya, ya akhirnya dicaci maki habis-habisan. Wallahu a'lam, mudah-mudahan kita semua tidak terlibat di dalam semua itu. Keterlibatan kita hanya mendoakan. Mudah-mudahan yang tidak benar diberikan hidayah. Mudah-mudahan yang salah diberikan hidayah, lurus lagi. Mudah-mudahan mereka yang berniat jahat kepada negara ini, mudah-mudahan diberikan hidayah, diberikan petunjuk sehingga mereka kembali ke jalan yang benar. Ya. Karena kalau kita doa akan kena badan kita sendiri. Kalau doa, mudah-mudahan kau hancur. Fa anta kadzalik, kata malaikat, dan kau juga. Oh, mudah-mudahan anak ini, orang pejabat ini mudah-mudahan disiksa oleh Allah. Wa anta kadzalik, dan kau juga. Doa yang baik-baik, karena segala macam doa itu akan kembali kepada diri kita sendiri. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Seberapa sih balasannya manusia ini? Seberapa sih balasannya manusia? Nggak sebanding dengan balasan Allah nanti di akhirat. Nah, di dunia ini ibarat seseorang seperti masuk supermarket. Nah, Anda masuk supermarket, Anda bawa keranjang. Nah, keranjangnya besar, supermarket. Anda ambil apapun boleh, dipersiapkan. Mau ambil makanan, ambil minuman, ambil baju, ambil supermarket. Nah, semuanya Anda ambil. Tapi begitu keluar, Anda akan ditagih. Di mana? Di kasir. Begitu juga di dunia ini. Di dunia ini Anda silahkan berbuat apapun. Anda berbuat apapun silahkan Anda. Tapi ingat, peradilan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Anda akan diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatan Anda, atas ucapan Anda, atas tingkah laku Anda, atas prasangka Anda kepada saudara Anda. Itu semua akan diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sebiji dzarrah tetap akan diadili oleh Allah. Peradilannya Allah itu bukan kau kenapa enggak kita berkedip. Kita berkedip ini tanya engkau kenapa mengedipkan mata. Kita bernafas, kenapa engkau bernafas? Itu pertanyaan tuh kayak begitu, bukan kamu kenapa berbuat ini, kamu alasan, enggak kayak gitu, lebih detail lagi pertanyaannya Allah. Enggak bisa bohong, karena tangan ini punya lisan, telinga punya lisan, kaki tangan punya lisan, semua menjelaskan dengan apa yang kalian perbuat, apa yang kalian lakukan, semua akan diberi lisan oleh Allah dan bersaksi. Dan disaksikan oleh para nabi, disaksikan oleh Rasulullah, disaksikan oleh para wali, disaksikan oleh seluruh umat manusia, diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang diadili itu bukan sendirian masuk ruangan, enggak. Jadi satu orang ini disaksikan dengan miliaran makhluknya Allah. Mungkin triliunan ciptaan Allah menyaksikan, para malaikat melihat, umat mulai zamannya Nabi Adam sampai umat terakhir. Manusia Allah yang Allah ciptakan pertama kali Nabi Allah Adam radhiyallahu taala anhu. Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, beliau punya anak cucu sampai terakhir, manusia terakhir. Nabi Allah Adam alaihi salam sampai manusia terakhir. Itu semua ngelihat kita gini. Anda pikir diadili di ruangan? Anda pikir diadili ada hakim, ada jaksa, kemudian ada jaksa pembela, jaksa penuntut, kemudian Anda duduk gini di satu ruangan. Enggak kayak gitu, disiarkan ya, semua orang menyaksikan. Semua orang menyaksikan. Kalau Anda di dunia berbuat baik, Anda di dunia berbuat yang benar-benar Anda banggakan, Anda akan tersenyum melebar. Alhamdulillah saya berbuat baik, alhamdulillah saya ini tidak berkhianat, jujur. Tapi kalau Anda berbohong, Anda mendolimi saudara Anda membuka aib saudara Anda berlaku yang tidak baik,
maka Anda pun akan malu luar biasa. Perbuatan Anda mulai di kamar mandi itu, mulai di kamar mandi sampai keluar lagi sampai tidur itu semua diperlihatkan apa yang kalian lakukan di dalam kamar mandi. Apa kalau berbuat naudzubillah di kamar mandi bisa dipermalukan Anda oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kegelapan malam nggak ada orang tahu, di dalam kamar sendirian nggak ada orang tahu, tetap Allah akan tayangkan itu. Allah akan tayangkan begini loh yang kamu lakukan dulu. Dengan kalau kita mau berfantasi itu seperti pakai proyektor besar, disaksikan semua orang perbuatan Anda di dalam kamar. Ya, makanya sampai dikatakan azabnya Allah itu diantaranya yang pedih adalah menunggu untuk diadili. Menunggu untuk diadili itu sudah cukup. Menunggu mau diadili itu sudah cukup untuk membalas kedzalimannya orang. Saking orang itu sumpahnya, saking setengah mati sudah, setengah mati. Ya Allah, alhamdulillah, Allahumma salimna wa iyyakum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga tanpa dihisab oleh Allah. Tanpa ada pertanyaan, Allah tutup semua aib kita. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. La yahillu lil muslimin an ya'khudha 'asa akhihi bighairi tibi nafsi minhu. Tidak dihalalkan bagi seorang muslim mengambil sebuah tongkat milik saudaranya tanpa keriduannya. Tongkat itu sesuatu yang remeh, apalagi yang Anda ambil sesuatu yang berharga dari dirinya. Dia dalam keadaan setengah mati, dia dalam keadaan susah, Anda ambil. Anda rebut, Anda paksa, apalagi kalau memberikan denda kepada rakyat miskin, pajak kendaraan, mereka udah setengah mati, bayar pajak, begitu bayar di tempat pajak Anda denda, zalim. Mau denda tuh orang-orang kaya tuh denda, kalau orang-orang miskin didenda kasihan, dia buat makan aja susah. Nggak bayar, kalau nggak bayar pajak ini dia takut ditangkap petugas, tapi kalau bayar pajak nanti takut dendanya. Ya Allah, kasihan kondisi rakyat, kasihan. Mudah-mudahan suara ini terdengar sampai orang yang mengambil kebijakan pun tahu bagaimana penderitaan rakyat saat ini, supaya denda-denda ini dihilangkan, denda kepada rakyat miskin. La ilaha illallah. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, fadhol. Saya akan baca beberapa yang sudah dituliskan. Fadhol, ada yang mau ditanyakan? Ikhwan, ada yang mau ditanyakan? Ada di situ, Ron? Tidak ada pertanyaan. Bayar. Kalau bayar zakat pendapatan, perlukah bayar cukai? Kualik itu pertanyaannya. Kalau saya sudah bayar cukai, sudah bayar pajak, perlukah saya mengeluarkan zakat? Ada ulama yang mengatakan tidak usah mengeluarkan zakat. Karena zakat kita sudah keluar melalui dengan bayar pajak ini. Pajak ini lebih dari 2,5% kekayaan kita. Kalau orang-orang yang setara dengan saya yang ekonominya seperti saya, pajak ini sudah lebih daripada zakat. Misalnya gaji Anda 1 tahun berapa? Gaji Anda 1 tahun 20 juta, 50 juta lah katakan. Gaji Anda di dalam 1 tahun 50 juta. Sedangkan pajaknya berapa? Pajak rumah, pajak motor, pajak-pajak yang lain Anda hitung, itu sudah mau lebih dari zakat 2,5%. Kalau uangnya 50 juta, zakatnya berapa? 1
100 juta zakatnya 2,5 juta. Uang Anda, pendapatan Anda 100 juta. Pendapatan Anda 1 tahun 100 juta. Kemudian zakatnya 2,5 juta. Pajaknya berapa? Pajaknya 5 juta, pajaknya 10 juta, pajaknya kadang sampai 50 juta, separuh tabungannya buat bayar pajak. Anda sudah tidak wajib lagi mengeluarkan zakat. Itu harusnya negara punya baitul mal, karena banyaknya pajak ini negara harus punya baitul mal untuk menyelesaikan utang rakyat, untuk menyelesaikan kemiskinan, untuk menyelesaikan ini. Nama ada baitul mal dengan banyaknya pajak yang saat ini. Fadhol. Assalamualaikum, Bib. Ngapunten derek tanglet nggih, virus sing sakniki mewabah negeri kita, wabah peringatan napa, wabah azab saking Allah. Anna iddatuni abdi bi falyadunu bima syaa. Aku ada pada prasangka hambaku. Sampai menghadapi virus ini itu tergantung prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau menganggap virus ini azab, maka jadinya azab. Kalau menganggap virus ini rahmat, maka jadinya rahmat. Kalau saya pribadi, saya bersyukur ada corona ini. Saya bersyukur ada corona. Yang pertama yang saya syukuri adalah banyak orang-orang yang saat ini terhalang dari maksiat. Tempat-tempat maksiat tutup. Tempat-tempat maksiat tutup. Kemudian orang sudah tidak berjabat tangan, laki-laki perempuan yang bukan muhrimnya tidak berjabat tangan. Itu yang saya syukuri dengan wabah corona ini. Jadi nggak perlu lagi kita ngajari mereka, oh ini bukan muhrimnya, ini muhrimnya, nggak usah seperti itu lagi. Dengan sendirinya Allah mengatur tidak berjabat tangan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Di kantor biasanya kan seperti itu. Dengan istrinya temannya, teman satu kantor, kadang cipika-cipiki. Sama teman sekantor bukan muhrim cipika-cipiki, bersalaman. Dengan wabah corona ini Allah mengajarkan kepada kita menjaga jarak, jangan bersalaman. Otomatis Allah tegakkan aturannya di muka bumi ini. Saya berhusnudzon, saya berpikir segala sesuatu itu positif. Jangan berpikir negatif. Tempat maksiat tutup gara-gara corona. Orang nggak bersalaman yang bukan muhrimnya gara-gara corona. Saya selalu isi pemikiran saya ini dengan sesuatu yang positif. Nggak mau mengisi pikiran saya dengan sesuatu yang negatif. Corona ini virus. Saya di PHK, saya begini. Majelis taklim nggak boleh. Yang paling sengsara sekarang itu guru ngaji ya. Biasanya diamplopi mbek santri. Guru ngaji. Biasanya kita ini pengajian lumayan dikai amplop. Saya ini gak ada amplope guru ngaji. Setengah mati kabeh habaib kiai mumet saya. Biasanya pengajian tiap malamnya. Waduh lumayan ada santri yang ada jamaah yang ngasih. Sekarang tidak ada pengajian, tidak ada peringatan Isra Mi'raj ya, tidak ada amplop, setengah mati tolak-tolak kita sekarang ini. Tapi kalau orang berpikiran positif, para dai betul, orang-orang yang lillahi ila kalimatillah, untuk mengibarkan, menegakkan panji-panji Allah Subhanahu wa taala, yang mereka pikirkan adalah alhamdulillah tugasku semakin berkurang. Amar ma'ruf nahi mungkar semakin mudah dengan apa? Dengan wabah corona ini. Alhamdulillah. Ya gitu. Jadi corona ini tergantung daripada pikiran Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda berpikir positif kepada Allah, jadinya positif. Anda berpikir negatif, maka jadinya adalah negatif. Wallahu a'lam. Ada pertanyaannya? Gimana caranya bisa sabar ketika suami meninggal dunia, sedangkan yang saya punya hanya tinggal suami, anak masih sangat kecil, orang tua udah nggak ada. Mengadu aja kepada Allah.
mengadu kepada Allah, jangan mengadu kepada manusia. Gitu. Jangan pertanyaan yang sifatnya ini ya, jangan pertanyaan yang sifatnya pribadi. Beb, saya kalau tidur gini, aduh, ya, sing takut-takut gak kena itu anda. Tanya-tanya. Beb, gimana caranya kenapa ya orang liatin aku melulu dan kenapa mereka suka omongin aku melulu dan difitnah terus. Gombal mukia ini. Insyaallah. Ada pertanyaan lain belum? Belum ada. Insyaallah. Mudah-mudahan yang punya hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya insyaallah. Kita yang punya kesalahan, punya dosa, mudah-mudahan dimaafkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hajat mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa 'allamna masyikhana wa 'allam masyikhina hibban sallallahu alaihi wa sallam. Al-hadratu nabi sirul Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.